Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun para alim, para ulama, para bapak ibu, Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi taufik, hidayah, inayah, kekuatan kepada kita semua, dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wassalamuhu. Semoga selalu tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita di syariat dan kita diakui sebagai umatnya. Amin. Mendapatkan syafaat di suci yaumul qiyamah. Amin. Selamat di dunia wal akhirah. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda itu, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa nafu bil muslimin. Khoslatani utai pakerti loro enten kalih hal kelakuan. La syai'a kang ora ono iku la syai'a ora ono suwiji-wiji kaum mudud abdalu kang luwih utama min huma tinimbang saking khoslatan biasa yang lebih utama daripada dibanding kedua ini. Kedua perkawis ini adalah hal yang paling pertama adalah al-imanu imanaki billahi lawan Gusti. Siji kudu iman. Innal ladzina nomor kali mana bulan gawe kemanfaatan di muslimin amaran pira-pira wong Islam buat kemanfaatan kepada sesama tiang kemanfaatan dengan apa? Bil maqoli kelawan pengucap. Jadi bisa membawa kemanfaatan kepada sesama tiang Islam dengan ucapannya, dengan ilmunya, dengan nasihatnya, dengan petunjuknya, dengan kata-katanya. Ini manfaatnya. Jadi dengan kata-kata yang baik, dengan petunjuk yang baik, dengan ilmunya. Au bil jahi, ini bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang punya pengetahuan memberi kemanfaatan kepada sesama orang Islam dengan ilmunya.
au bil jahi utawa kelan pangkat. Bagi yang punya derajat pangkat kedudukan, maka memberi kemanfaatan kepada sesama orang Islam dengan jabatannya. Orang punya jabatan itu dan punya kekuasaan, kekuasaannya digunakan untuk kemanfaatan sesama muslim, sesama manusia. Jadi punya jabatan digunakan untuk kebaikan, untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain, bukan hanya untuk kemanfaatan diri sendiri, bukan hanya kemanfaatan untuk diri sendiri. Jabatannya digunakan untuk menumpuk harta yang bukan miliknya, dihadirkan ke dirinya sendiri, dan itu berbahaya. Untuk kemanfaatan orang banyak. Namanya jadi perangkat desa kan punya kekuasaan, jadi kepala desa, jadi ibu tetangga, kekuasaannya, kewenangannya itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan kebaikan. Ini jadi ibadah. Bil mali utawa kelawan bondo, nek dititipi bondo jadi orang kaya, rajin membantu, sing laran-laran didata dong. Data dibantu. Bil badani utawa kelawan badan dengan tenaga, saling tolong mendorong dalam hal kebaikan dengan tenaga, beri kemanfaatan. Kalau keparune saudaranya mau repot, ada hajat, dibantu, saling tolong menolong. Hidup akan menjadi terasa ringan, ketika rajin tolong menolong, beri kemanfaatan kepada orang lain. Bahkan kata-kata bagus, tidak menyakiti, ngotennya sudah kemanfaatan. Disakiti orang lain akan tersiksa hati, tersiksa. Sudah manfaat. Kalau tidak bisa membuat kemanfaatan cukup untuk dirinya sendiri, orang ganggu wong liya itu sudah manfaat. Sudah manfaat. Tidak mengganggu orang lain itu sudah manfaat. Coba satu lingkungan ada orang yang jahil, senengan ganggu orang lain, kan jadi resah. Jadi resah. Satu lingkungan enek sing tukang ngentip, tukang nyolong. Satu lingkungan ada yang dua ini, tukang mengadu domba, dua-dua. Pergi ke A ngomong nih si B, engko pergi ke B ngomong nih C, pergi ke C ngomong nih D, diadu terus. Jadi dombanya jadi itu akan resah, akan resah. Jadi memberi, kalau tidak bisa memberi kemanfaatan pada orang lain, ya wis baik saja kepada orang lain, ngurusi dirinya sendiri. Itu sudah manfaat. Menjaga ketertiban, menjaga keamanan, itu jadi manfaat orang banyak. Jadi wajib di agama itu menjaga ketertiban umum, menjaga keamanan umum, itu wajib hukumnya. Karena hidup itu tidak sendiri bersama-sama orang banyak. Kalau saling menjaga, berarti saling memberi manfaat umum. Qala dawu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi pertama didasari oleh iman dulu. Tapi di dalam Al-Quran semuanya innal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum ajruhum inda rabbihim. Ngoten. Sedaya ngoten, siji dasare kudu iman. Iman ala agama Islam, iman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian melakukan kesolehan. Kesolehan itu tingkah laku yang baik. Soleh juga tengkali. Siji soleh ritual, nomor loro soleh sosial.
Sholat ritual itu ya kebaikan di dalam melakukan ibadah secara khusus, sholat, puasa, zakat, haji, sidik, sholat tiap hari sholat. Kemudian sholat sosial, kesolehan kebagusan yang bersifat kemasyarakatan nanti langkung jumbat, dan ini cabangan ibadah yang terbesar. Yang terbesar adalah sholat sosial, hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi orang yang baik, itu sholat sosial. Jadi orang yang baik, berakhlak baik, bergaul dengan orang lain baik, berkata-kata baik, bertingkah laku baik. Jangan sampai labaik. Labaik artinya tidak baik. Mungkin labaik kalau malah baik buat dan ibadah itu sama juga. Cabangan iman itu ada 99. Yang terkecil, cabangan iman yang terbesar menjadi iman kepada Allah. Yang terkecil adalah andaikan di jalan ada duri, kemudian duri itu kemungkinan akan mengenai orang lain, disingkirkan. Itu cabangan, itu ibadah yang besar. Jadi ibadah itu ladangnya banyak. Betul, namun bangun masjid, bangun ratan ibadah. Untuk bersih ratan ibadah. Untuk fasilitas umum yang digunakan orang lain dibangun, itu jadi ibadah. Masjid mushola bening ratan Nah, enak ratan rusak ya jadi tanduri gede. Dan dari betul ratan rusak sidik-sidik tanduri gede gak panen. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanbi adzulma ala atin ghufira lahu majana. Banu desa pale wong iku asbaha manjing esuk di pagi hari ngeten. Di pagi hari layan bi kali ora niat sapa man adzulba ing aniaya. Orang niat gaya penganiayaan ala hadata sewang suci ufiro mongko den ngapura lauman pada tuiman opo madu sojana kan wis liwat opo mas. Jadi di pagi-pagi hari ngeten iki mboten ana niat elek blas, nyate api. Bila dimulai saka ngaji wis apik banget. Nggih ya. Di sini pikir biasane iso laporan LN. Terus gak mikir orang mikir eleke tong mboten kiri deng ora iri deng ora mikir eleke tonggo, ora mikir napa niku dendam dan lain sebagainya. Sing pikir apalane ngaji wis bagus banget. Muga-muga istiqomah. Amin. Pun saya pas panen pelem, panen jambu tonggone diuncali. Nek kancane moro ya cekane pitik. Cekane ndrak, cekane tak. Man asbaha layan wi adzulma, jadi di pagi-pagi hari boten memikirkan menganiaya kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, membuat sengsara orang lain. Ghufira moko den ngapura lahu manfaat man apa madosa jana kaum muslimat, dosa-dosanya, dosa kecilnya. Dosa-dosanya kecil sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nopo? Karena membuat kebaikan tidak menyakiti terhadap orang. Sing boten nglarani wong liya niku lho kayak kebaikan.
Tidak menyakiti orang lain itu sudah membuat kebahagiaan. Lalu orang tidur itu menjadi ibadah. Karena lek tidur gak rasan-rasan. Orang tidur menjadi ibadah. Karena kalau tidur tidak membuat kejelekan, tidak ya, tidur diniati ninggali maksiat. Jadi ibadah. Wa man taisapane wong ku asbaha mancing esuk sapa man yan wi kali niat sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong kang den aniaya. Di pagi hari niat aku tak nulungi lek ana wong dianiaya. Wa qada hajatil muslimi lan niat ing nekani hajate wong Islam. Tidak ana tonggo teparo anak dulur sing repot tak bantu niat tok. Ya. Dan mriki bahasane nih tok dereng lampahi. Yang luwih niku niat urung lakon. Niat tok tengendi-endi niat. Kanat mongko ana iku lau tetep kedriman. Ka ajri kajati mabruratin kaya ganjarane kaji mabrur niat tok. Tanggane ajeng selamatan yo niat tok bantu niat tok. Lakon ini sakwise ni. Jadi niat itu menjadi penting. Karena kerenteke semangat melakukan sesuatu, wujudnya melakukan sesuatu berangkat dari niat tok. Pun oleh ganjaran haji. Ibadah kaji ngenteni Yusui niat niki wis kerja benenjing wis kaji. Faqala dawu sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul ibadi ilallahi taala anfa'un nasi linnas lani. Ahabul ibadi utawi luweh oleh demenakene pira-pira kawula ni Gusti Allah, hambanya Allah. Luweh oleh demenake ilallahi maring Gusti Allah taala iku anfa'un nasi, luweh oleh manfaatine menungso linasi maring menungso kang liya niki. Jadi bisa manfaat dengan ilmunya ya ilmunya. Karena sedekah ilmu niku paling banyak pahalanya, paling tinggi derajat, paling tinggi derajatnya, paling banyak manfaatnya itu sedekah. Nek duwe, sebab mencari itu yang paling sulit adalah mencari ilmu, mencari ilmu, butuh harta, butuh tenaga, butuh sedoyo, konsentrasi itu mencari ilmu. Paling abad mencari paling ngantuk enggak semangat tuh wayai wis turu durung turu kok ngendi-ngendi moro niku kalau cari harta boten dicari ilmu Rabbi zidni Kanjeng Nabi mawon diperintah untuk berdoa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, semoga engkau tambahi aku ilmu. Itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Tidak pernah Allah memerintahkan ya Allah, semoga engkau aku tambahi uang. Itu yang ditambahkan adalah ilmu. Maka dengan ilmu semuanya akan mudah di dunia. Gini bang. Ya sesuai dengan ilmunya. Pertanian, punya ilmu pertanian jadi mudah, insya Allah lebih mudah untuk sukses. Perikanan, punya ilmu perikanan, ya lebih mudah, lebih sukses. Agama ngoten, dengan ilmu agama menjadi benar ibadahnya, menjadi tahu yang baik dan yang buruk, menjadi diterima amal ibadahnya. Dan apapun mayuridid dunya fa'alai fil ilmi, siapa yang menghendaki sukses dunia maka carilah ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi,
Siapa yang menghendaki sukses akhirat maka hendaklah paman aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki sukses keduanya maka gunakan ilmu. Maka sedekah yang paling besar pahalanya dan apapun yang digunakan paling besar pahalanya, paling utama adalah ilmu. Tenaga yang paling utama, paling besar pahalanya adalah tenaga yang dicurahkan untuk ilmu. Harta benda yang paling besar pahalanya adalah harta benda yang digunakan untuk hulu mentah ilmu dan seterusnya, ilmu agama, ilmu semuanya. Kalau ibadah harus pakai ilmu, sedekah ilmu. Kalau ilmu tidak punyanya harta benda, karena harta benda memberi kemanfaatan kepada orang lain melalui harta benda. Harta benda tidak punya tenaga, jadi intingan, gampang membantu, peduli dengan orang lain. Memberi kemanfaatan kepada sesama orang Islam, sesama manusia itu disenangi oleh Allah. Bahkan kalau orang sholat itu Allah bukan begitu senang. Kalau orangnya sholat tapi acuh dengan orang lain, punya sedulur banyak saudara kandung. Kadang-kadang saudara kandung itu ya satu karangan terus. Tapi jadinya kehidupannya kan berenjang gitu. Enak sing sugih, enak sing ora pati sugih, enten sing nemen ora sugih. Lah, kelihatan lahirnya ini ya tenang-tenang saja, santai seperti rukun. Tapi acuh tak acuh, yang kaya tidak mau membantu yang sangat tidak kaya nih. Yang terlalu jauh ketok menang tapi yang gelendem. Nah, mestinya buatan yang dulu satu gandet, satu darah itu saling membantu. Sing adik apa masih apa mbak yang lara dibantu, saling membantu, saling peduli, saling memperhatikan. Itu hidup akan riang, hidup akan dan hidup itu akan menjadi nikmat ketika saling bantu membantu, saling meningkatkan perseduluran bersaudara. Karena orang kaya niku nggih mboten hanya bisa bahagia dengan kekayaannya. Ada orang kaya niku susah khawatir terhadap hartanya. Orang kaya itu akhirnya mencari kebahagiaan dengan cara bukan. Kalau menjadi orang kaya, kebetulan negeri ko rata enak sing sugih hati. Kalau menjadi orang kaya kok luman, kok derma, itu akan bahagia sekali. Karena apa? Hatinya menjadi tenang dan memang hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya orang melarat, kalau banyak orang lain orang-orang yang punya ini peduli, orang melarat pun juga akan menjadi tenang. Ini bang, orang melarat kayanya kaya tenaga, maka digunakan tenaga. Sing sugih kayaknya kaya materi, bukan materi. Hakikatnya saling membutuhkan. Semua orang itu saling membutuhkan. Yang pandai membutuhkan yang masih belum. Yang kaya membutuhkan yang tidak. Yang kuat membutuhkan yang orang pintar itu juga membutuhkan orang bodoh, maka diperlukan orang bodoh. Coba ada guru, tidak ada muridnya, ngajar nopo, ngajar bangku kursi.
Gimana mungkin? Orang kaya membutuhkan yang miskin. Kalau semuanya kaya, tidak ada yang mau kerja di diri. Begitu juga seterusnya. Jadi membutuhkan pejabat, membutuhkan rakyat. Kalau tidak ada rakyat, apa ada pejabat? Semuanya jadi pejabat. Nah, jadi semuanya saling membutuhkan dan memberi kemanfaatan. Di dalam agama Islam, kalau kamu pandai, jangan pandai-pandai sendiri. Tularkan kepandaianmu, ajarkan. Maka man katama ilman aljamallahu yaumal qiyamati bil jamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajarkan, ngajinya dhewe, isone dhewe, gak mau memberi, mengajarkan kepada yang belum bisa, maka akan besok di hari kiamat akan dibelenggu dengan belenggu api neraka. Na'udzubillah. Begitu juga kaya, jangan kayanya sendiri, maka berbagi kepada yang tidak punya, maka hidup akan bahagia. Begitu juga ada orang kaya, tidak ada semuanya kaya, tidak ada yang kerja. Dan tidak dikatakan sebagai orang pandai kalau semuanya pandai, tidak ada yang kuwabe wis pinter, nopo dikatakan pinter. Kuwabe sugih, nopo dikatakan sugih. Jadi adanya dikatakan pandai itu karena ada yang bodoh, maka penting ada yang bodoh. Adanya yang sugih karena adanya yang melarat, maka penting ada yang masih melarat. Kalau sudah dekat sekali dengan kiamat, tidak ada orang melarat. Wabi suki. Sehingga kalau ada orang sodako, disodakoi, diberi sesuatu, disodakoi ini salah paham, tersinggung. Disodakoi tersinggung, merasa diremehkan karena saya kok disodakoi. Kalau sekarang masih banyak orang terima sodako nih. Alhamdulillah, berarti kiamat tidak dekat. Masih jauh, masih banyak menerima sedekah. Kalau sudah dekat dengan kiamat, orang disedekahi tersinggung karena merasa harga dirinya rendah, harga dirinya direndahkan dengan dibeli. Karena semuanya semakin dekat dengan kiamat, orang itu yang diburu hanya materi. Rohaninya tidak dipikir, agamanya tidak dipikir. Memburu dengan berbagai cara mencari harta benda, numpuk-numpuk harta benda. Itu kalau sudah dekat dengan, alhamdulillah sekarang masih banyak orang yang melarat, berarti kiamat masih jauh. Ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min wa afdalul a'mali taluwe utama-utamane pira-pira amal iku idkhalus sururi manjingaken bunga-bunga. Dadi nyenengne tiyang lintu dalam arti positif niku pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahkan abdulu min ibadati siti nasana, lebih utama dari ibadah 60 tahun, ibadah sunat. Ini pun nyeneng nih datang orang lain. Enek koncone teko esuk-esuk disarapi, dikopeni, sing rokok dirokoki, diwedani. Nek koncone tuki. Menyenangkan kepada orang lain. Ngoten usum panen nopo gada panen lombok koncone moro ngiken kenilihi panen semongko diuncali. Itu menyenangkan kepada orang. Wa dalil a'mali idkhalus surur. Ini menyenangkan kalau dijak ngomong ngobrol nggih menyenangkan, boten menyakitkan.
dengan kata-kata yang baik, tidak menyakitkan, tidak menyinggung perasaan, tidak gampang suudzon, tidak gampang berprasangka jelek, selalu husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Dilatih mboten dilatih hanya. Mboten dilatih. Idkhalus surur ala qalbil mukminine, lebokaken manjingaken bungah ala qalbil mukmin mengatasi atine wong mukmin. Ya terudu ale nolak sapa man anhu anda saking mukmin juan ing luwe. Ada sesama orang Islam, sama orang iman, kita luwe kita imam luwe. Saya luwe disarapi kita yang niku rada bingung ngoten napa usum biji anoke duit di sini. Umpamane ngoten. Jadi edfalusur menyenangkan kepada orang lain. Ayakshifu utawa ngilangi sapa man andu anda saking mukmin kurban ing susah. Jadi menghilangkan kesusahan, membantu kesusahan orang lain, membantu orang yang susah. Membantu orang yang susah. Ini pun ibadah yang sangat besar, membantu orang yang susah. Ada orang kesusahan, kena musibah, ya, membantu semampunya, membantu kata-kata yang baik, beri solusi, membantu materi kalau punya. Ini sami yang dilakukan orang-orang Jawa itu sudah jadi tradisi kang daya. Di takziah beto gula, beto beras, beto kopi, beto rokok dan lain sebagainya itu pun saya. Jadi membantu meringankan beban kepada orang lain. Yakshifu anu kurban. Oya kedito nekani sapa man lau maring mukmin dainan ing utang. Lah niki enek koncone repot nek duwe ya diutangi. Nek koncone ketok ora kuat bayar dibebasne. Nek sithik. Oya tilahu dainan. Oke luwes ae. Oya kedito nekani sapa. Jadi orang hutang itu sah di tengah agama. Ada di dalam akad itu namanya akad hutang piutang. Akad hutang, akad kordin, akad hutang piutang itu boleh. Akad gade, akad rohin, enten teng fikih asal itu mulai gadek nih, termasuk gadek nih yo nyekolah nih. Yang tidak boleh di dalam hutang itu ketika orang yang hutang terus menarik bunga, bunga di dalam transaksi, di dalam akad itu betul asa. Pamane si A nyilih duit yang jenengan, nggih Pak, enten Pak, tapi jenengan balik ini jenengan tambahi. Ini kalau duit 10 juta, benjing nek jenengan balik ini jadi 11. Iku jenenge riba. Di al-qardu jalbun naf'an, hutang yang menarik bunga fawa riba. Jadi riba. Tapi nek balik nih pun meneng-meneng tapi dibaliknya 11 juta saking limaran. Padahal damel buku sentrat terus gramai tekom 40.000. Akhirnya dibalik nih, dulu pinjamnya 10 juta menjadi 11 juta. Ini buat nopo-nopo saya ketika menyaur hutang kemudian ditambahi karena rasa terima kasih nih saya khairukum kodoan. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik orang yang melunasi hutang dengan ditambahi, tapi tidak dimasukkan dalam
akad dalam transaksi. Bank koperasi itu pripun? Koperasi sing pundi? Biasanya kan akad bank koperasi simpan pinjam. Lah niku Termasuk pegadaian itu kan berubah. Lah niku. Jadi ngeten. Konstitusi ilmu itu dasar ilmu niku dikatakan baik tetap baik, jelek tetap jelek. Artinya bunga bank niku ya tetap hukumnya jelek, riba. Tapi masalah bank niku nek mboten narik bunga, bank ya ora jalan. Sing dimbayari karyawane, administrasinya terus nopo. Terus kalau andaikan tidak ada bank dunia, mboten nenek bank, perekonomian negara niku nggih mboten jalan. Mboten jalan, semuanya berputar lewat duit niku sedaya liwat bank. Tapi sekalipun ngoten tetep kalau salah dikatakan salah. Ilmu niku kudu ngono kuwi. Ora kok terus bunga bank niku yo ora riba. Cuma permasalahan nek ngebank niki tergantung niat. Ya. Kalau kita nyilih yang bank, nyilih ke bank. Orang nyilih niku oleh-oleh mawon. Sebab orang nyilih niku mesti terpaksa. Walaupun sugih ditambah modal ya terpaksa. Sebab nek duwe ora arep nyilih. Terpaksa, namanya darurat. Barang darurat itu tumpihul mahdurah. Darurat itu memperbolehkan hal yang tidak boleh, maka menjadi buruk. Terus kalau kita menyimpan di bank tujuannya jangan mencari bunga, tapi demi keamanan. Kok ternyata diambil tambah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tidak mengharapkan bunga, tapi kita diberi. Semua terlalu penak ya, diberi. Nek mau gitu tutupnya di kota masjid musola, tinggal ini koncone sing larang. Enak dalam kondisi. Tapi dalam konstitusi ilmu tetap harus mengatakan kalau ini baik, kalau ini jelek. Tapi di lapangan sangat tergantung pada situasi dan seperti bank ya tetap khilaf. Ulama mengatakan yo riba, yo harus dikatakan tetap riba. Sebab kaidahnya kullu qardin jalbun naf'an fa riba. Setiap utang piutang, utang yang menarik bunga itu riba, maka tetap riba. Tapi tentang bagaimana orang kerja di bank, sekarang apa dia memakan riba? Mboten. Sebab yang digaji karena dia kerja. Mboten benar. Yang digaji adalah karena kerjanya. Nilai penjenengan piyambak terus tonggone nyilih duit, terus yo sampai balik nih sampai tambahin 1 juta. Karena dia sendiri gitu. Mungkin tidak memberi kemanfaatan banyak orang. Nah, seperti bank-bank di semuanya, bank negara, koperasi itu kan memberi kemanfaatan banyak orang. Mungkin karyawannya mendapatkan rezeki, gitu. Orang yang menyimpan juga mendapatkan keamanan, orang yang meminjam juga mendapatkan pinjaman modal. Itu sudah mendapat kemanfaatan yang banyak. Yang mboten iso kalau tidak ditambah dengan bunga. Kalau tidak ditambah dengan bunga, modelnya seperti bank syariah, BNT dan lain sebagainya, gitu. Modelnya mudharabah, bagi hasil dan lain sebagainya. Modelnya ini ya bisa dibuat semacam itu. Tapi tidak semuanya dengan praktek syariat. Bahkan mengatakan praktek jargon syariat itu kadang lebih mencekik daripada bank pensiun. Betul sahuni ngono. Sebab bape niku bank syariah walaupun artinya mencekik niku kok ya ora mencekik ngoten. Artinya memang lebih berat kadang-kadang kalau itu dihitung bunga pengembaliannya. Tapi untuk nomor, untuk solusi, untuk kebijakan supaya tidak dikatakan bunga. Jadi ojo muni ngono. Walaupun kadang-kadang kenyataan yo, tapi lain bahasa, lain praktek kan menjadi berbeda.
hukumnya menjadi berbeda. Yang menjadi yang menjadi dikatakan riba itu ketika dimasukkan dalam transaksi dan harus berupa sama-sama uang, sama-sama uang atau sama-sama emas perak, barang-barang yang ribawiyin, barang-barang yang memberi peluang menjadi riba. Kadang yang ngoten dawuh, bank syariah itu lebih mencekik daripada bank konvensional. Jadi banyak praktek ngoten. Nah, ngingu sapi mawon, ngingu pitik, ngingu sapi. Itu kan bisa berkembang. Ini kami sebenarnya. Dan itu mesti tidak ada ikatan dengan riba. Tidak ada ikatan dengan riba. Tidak ada ikatan dengan riba. Saya Pak Oke. menawi seumpamanya dan pulau pinjam atau datang misalkan atas Mas Nasikin, ketika kita waktu akad niku Mas Nasikin mengatakan nanti kalau ada pinjam, misalnya pinjam untuk beli pakan ikan, terus nanti kalau sudah panen ini nanti kalau ada lebihnya misalnya badine mboten badine mungkin dibagi. Nah, niku napa nggih termasuk akate ukan napa akate bagi hasil? Akate nggih pinjam, kita pinjam tapi mungkin anten hasilnya untungnya ngoten dibagi ngoten. Akate niku utang napa akate bagi loro-loro nih angel iki. Akate bagi hasil mawon benar. Lainnya rugine ya dibagi hasil rugi. Tapi tidak mau biasanya. Enggak, biasanya yang minjam nih kan boten purun, menawi boten Kalau kita misalkan waktu harganya ikan wamblek terus tidak ada untungnya, Ini aneh. Nggak usum. Regane saya niku kaya pemegang saham. Jadi akadnya bagi hasil, kados niku membagi hasil tambahan. Sing paling enak niku nggih akad bagi hasil. Kalau akad pinjam terus tambahan dari uang yang dipinjam, terus ada tambahan dimasukkan di dalam akad, itu namanya tetap riba. Bagi hasil itu yang berdosa yang minjamnya atau yang pinjam atau keduanya. Akad niku ya jadi enek juga enek nopo obil itu sampai akad niku kedua belah pihak akidain, kedua kesepakatan kedua belah. Namanya akad itu dua belah pihak. Berarti bahwa akad jual beli nggih ngoten antara penjual dan pembeli. Akad nikah nggih ngoten antara wali putri kali mempelai. Sedaya akad niku kesepakatan dua belah pihak, ada ijab dan qabul. Kesepakatan keduanya. Walaupun di awal itu yang menentukan yang minjami, tapi akhirnya disetujui oleh yang minjam. Karena ya faktor macam-macam terpaksa dan sebagainya. Tapi akhirnya di dalam majelis itu, di dalam tempat itu ada kesetujuan kedua belah pihak. Yang betul dimasuk nih akad betul. Setelah panen ditambahi alhamdulillah. Setelah panen dikurangi ya ora oleh. Kalau minjam jenengan ternyata bangkrut, terus tak kurangi betul bareng. Dan itu model di dalam akad. Jadi saya ini ya bagi hasil, tapi bagi hasil niku tidak menjanjikan. Ketika objek yang digunakan lagi tidak menguntungkan.
Ngoten nih. Perso panen nggih badhe. Ngaten nggih, kula niki bekerja di suatu instansi di mana di situ ada koperasi. Koperasinya intern di dalam suatu instansi itu. Dan saya termasuk pengurus koperasi. Nah, wonten koperasi niku wonten ADART ini, wonten kesepakatan bersama bahwa kalau peminjam itu ada bunganya sekian setiap bulan, ada aturan seperti itu. Nah, kalau itu dikatakan bunga ataupun jasa itu kan termasuk riba juga nggih, Mas nggih. Lajeng bagaimana agar koperasi berjalan sesuai dengan kaidah yang sesuai dengan syariat kita, syariat Islam. Jadi koperasi itu bagaimana agar tetap berlangsung tetapi tidak ada istilahnya riba. Nah itu ada teman saya itu yang betul-betul keras akhirnya keluar dari keanggotaan karena itu jelas riba. Nah, tapi ada juga sebagian itu toh hasilnya akan kembali kepada kita. Jadi pada akhir tahun Ada kemana Pak? dibagi lagi kepada baik peminjam maupun anggota. Model koperasi kan ada sisa hasil usaha. Iya, itu dibagikan. Nah, selama niki kula nggih dilema nggih. Ingin keluar tapi keluarga itu dipercaya untuk jadi pengurusnya. Ngoten nggih. Itu Pun penting. niku. Ya seperti yang kalau katakan itu, namanya ilmu itu baik tetap dikatakan baik, jelek tetap dikatakan. Tapi kalau masih memberi, kalau orang kerja di situ hukumnya halal, halal karena yang dibayar adalah kerjanya. Penjena kerja tengeriku hukumnya yang halal, karena nopo yang dibayar adalah kerjanya. Tentang itu menarik bunga. Kalau menarik bunga, kaidahnya tetap itu dihukumi riba. Supaya tidak riba, yang mengikuti praktek seperti di dalam bank syariah, BMT dan sebagainya itu seperti ini. Wow, bagi hasil ada istilah mudharabah, ada istilah musyarakah itu milik berdua. Jadi musyakirah. Musyarakah niku artinya kados CV, kados PT niku. Ada model syirkah. Syirkah itu nggih musyarakah niku kan. Itu bahasa Arab semua. Musyarakah yusyariku. Artinya musyarakah niku perekanan. Jadi modelnya modal bersama. Baik itu modalnya diangkat sendiri atau mencari orang yang memodali. Kalau perusahaan namanya pemegang itu sama. Nah, kalau itu boleh, itu model sama dengan bagi hasil. Jadi bagi hasil bukan menarik. Walaupun ya tetap tidak terbatas. Tidak terbatas sih lek rugi yang melu nanggung, lek badi yang melu itu. Tapi yang model itu ada koperasi syariah sekarang. Ya dibuat praktek sing ngoten niku. Ada bisa ADART-nya dirubah, direvisi lah. Revisi. Niku saged. Terus mungkin digunakan bergerak dalam bidang apa koperasi? Dalam bidang simpan pinjam atau dibuat lembaga perekonomian, dipinjamkan kepada siapa, baru nengko mendapatkan hasil dari gerakan ekonominya. Oke nih, bisa dijadikan. Jadi bukan melulu bergerak dalam simpan pinjam, tapi bisa dipinjamkan kepada umpamanya Bu Haja Binti bergerak dalam bidang toko, nanti berapa persen lah, bisa kan ya? Kalau menjadi bagi hasil bisa ya. Sedikit-sedikit mau dibubar ini sedikit. Dan harus punya kekuatan hukum, harus
harus nopo niku jenenge. Badan hukum. Kalau berbadan hukum harus berkekuatan hukum niku terutama kan punya berbadan hukum. Terus punya kuat lembaga ekonomi niku kalau kuat jenenge nopo? Bank yang kuat. Jadi tidak gampang dilikuidasi. Bose wis mlumpuk duwe akeh bose mlayu. Di praktek-praktek ekonomi ngoten mboten paten. Saat ini sing musim lanceng. Tuku lanceng gak dibuka segele telung sasi entuk badit 35.000. Nek niku sak kotak, nek 10 kotak wis pira? 1 kotak pira? Sampai di sapi didol, di truk didol, ditukane lan dan pareng. Sapa buat apa komunitas bunga, enten bunga rondo napa? Model ekonomi yang begitu itu komunitas ngapusi. Niku ngapusi. Niku merusak jaringan ekonomi. Merusak sedaya niku pembuduhan. Sedaya niku bahasane wong ra udele kedawan jenenge napa? Lha namanya niku gerakan napa niku jenenge gerakan bodong-bodongan. Artinya ya ngapusi itu akan terjadi penipuan niku damel komunitas niku kumpulan wong-wong sing seneng ngobrol ning warung kopi ngoten niku. Piyambake oleh duit tanpa kerja. Ya, terus buat proses manajemen. Buat proses manajemen ngoten niku. Lanceng siji sak kotak dirego 500.000. Mungkin dalam jangka 3 bulan surat dibuka metu madune moga dibadeni orang 150.000. 50.000 akhirnya di 10 kotak wis piro tanpa kerja. Itu yang dimakan satu uangnya sendiri yang dibuat kembali. Yang kedua cari rekanan. Cari apa? Rekanan multi level itu rasa diikuti. Rasa itu akhir ujung-ujungnya pasti terjadi penipuan. Itu merusak jaringan ekonomi loh. Wong wayahe kerja kok mikir ngono grudak-gruduk. Padahal orang itu diberitakan untuk kerja. Fantasiru fil ardi. Dadi bermelat napa niku menyebarlah di muka bumi. Sing tani yo kerja tani, sing pedagang kerja pedagang, biar ekonomi niku hidup saling memenuhi kebutuhan. Sebab hakikatnya orang itu adalah jaringan saling yang pegawai membutuhkan yang tani membutuhkan pedagang, semuanya saling berputar. Dan nek ngoten niku gak ada perputaran. Lanceng nggih ngoten ora metu madune ora berputar. Kembang nggih ngoten bolong. Sing penting rondo-rondo sing bolong bayu. Orangnya hanya gitu aja. Itu merusak Beda kalau kerja tani menghasilkan nanti telok entuk telok didol kena dipangan konsumen produsen hasil semua gitu bang Iwak di jaringan ekonomi yang bagus. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hamdan katsiran thayyiban. Rabbana la fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.